nggak training sih, hari ini lebih ke sharing aja. Ya, jadi di sharing saya hari ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, cara saya, cara mungkin Bushido lain beda-beda ya, teman-teman ya. Yang menurut teman-teman bagus, kira-kira bisa dipakai, dipakai. Oke, yang enggak, ya nggak apa-apa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini saya mau sapa dulu. Wah, ini ada yang nanya redemption. Dari kota mana aja bisa absen nggak, teman-teman? Nah, Bali. Saya kemarin juga baru dari Bali ya, teman-teman. Saya juga baru pulang roadshow sama leader-leader Bushido juga, sama manajemen. Oh, ada Vancouver, Malang, Bekasi, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Tarakan, Kendal ya. Saya dari Semarang ya, Pekalongan, deket. Mantap. Oke, dari berbagai penjuru nih ya, teman-teman ya. Saya juga kemarin baru roadshow teman-teman ya, saya start di Manado, terus ke Bali, habis dari Bali, Surabaya, Semarang, ke Cirebon. Baru pulang kemarin ya, hari ini diminta Paniko untuk sharing. Oke, mungkin dimulai aja ya. Udah share screen belum ya? Ya kok. Nah, udah keluar sih share screen-nya. Udah keluar ya? Udah keluar. Coba di ini aja. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kok masih nge-stuck di pilihan PPT itu loh kok. Tapi udah keluar share screen-nya, cuman presentasinya belum kelihatan. Udah nih padahal ya. Kenapa ya? Mungkin ini saya inin dulu ya, saya reset dulu sebentar kok. Udah, mungkin boleh dimulai lagi. Biar kadang-kadang suka nyangkut gitu loh kok. Keluar nggak? Nah, keluar. Sip. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, gimana sih cara achieve jadi Bushido teman-teman ya? Ini menurut versi saya ya. Ini yang saya lakukan lah, yang saya lakukan selama saya menjalankan bisnis di AFC. Jadi yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah why ya, dan impian teman-teman harus kuat dulu. Ini boleh dijadikan landasan yang paling kuat. Ya, ternyata yang menentukan kita sukses di bisnis jaringan adalah 90% dari impian teman-teman. 10 baru dari skill. Ya, percuma kalau skill kita hebat, kita bisa presentasi, teman kita banyak, tapi kalau kita nggak ada impian, nggak ada why-nya, alasan kita join apa, biasanya stuck di tengah jalan. Jadi teman-teman sebelum mulai tentukan dulu, mau ngapain saya join di IOC ini, apa yang harus saya kejar, apa yang menurut teman-teman saya harus lakukan, do the best di sini. Ya, why dulu teman-teman. Contoh seperti saya ya, saya sebelum di IFC saya kerja hampir kurang lebih 25 tahun teman-teman ya. Kerja keras udah. Ya, saya dulu pernah kerja di farmasi 8 tahun, terus saya keluar, saya kerja di perusahaan distributor alat-alat rumah tangga. Itu saya keliling teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke saya keliling. Bahkan 1 bulan itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu di luar. Tapi apa yang terjadi setelah 25 tahun saya kerja, hidup saya begini-gini aja. Artinya nggak berubah teman-teman ya. Padahal kerja keras sudah. Artinya apa? Berarti kendaraan yang saya pilih ternyata ini selama ini nggak tepat. Ya, setuju ya, saya kerja 25 tahun banting tulang, hasilnya nggak ada. Ya, saya kerja waktu itu bisa nabung kurang lebih 2 sampai 3 juta, itu pun sudah hemat-hemat ya. Itu nggak keluar, mungkin 1 bulan itu keluar restoran jajan itu paling 2 kali. Mau makan di luar harus warteg. Ya, warteg pun nggak bisa otak, rendang, ayam ya, itu boros juga ya. Jadi harus hemat, benar-benar hemat. Itu bisa nabung 2 sampai 3 juta, teman-teman. Oke. Berarti impian saya dulu saya pengen punya rumah. Tahu nggak teman-teman, untuk bisa punya rumah, kita bicara di Jakarta mungkin beli rumah di Tangerang lah, di Alam Sutra ya. Kita bicara harga rumah 3 miliar.
Ya, kalau saya bisa save 3 juta, teman-teman, artinya saya harus nabung 1.000 bulan. Ya, saya harus nabung 1.000 bulan baru saya bisa beli rumah. 1.000 bulan berapa ya? Kalau bagi 12 sekitar 83 tahun, teman-teman. Artinya saya lahir dari bayi, saya harus kerja sampai tua, rumah aja nggak kebeli. Dari situ saya, wah, ini udah benar-benar salah. Artinya bukan ini yang saya mau gitu, teman-teman ya. Akhirnya saya cari dong solusi apa ini, bisnis apa ya kira-kira ya yang bisa untuk capai impian saya. Ya, setelah saya pelajarin, teman-teman, hanya di bisnis network marketing aja yang bisa. Ya, karena saya sudah ketinggalan, umur sudah 40 lebih, keretanya sudah ketinggalan jauh. Ya, harus cari yang namanya percepatan income. Di AFC, teman-teman, kalau Bushido 1 tahun selesai ya, nggak perlu 80 tahun harus nabung. Itu why saya ya. Jadi why saya, alasan saya join di AFC satu, bahwa saya mau hidup saya berubah, nasib saya berubah. Ya, jadi teman-teman tentuin dulu nih, sebelum teman-teman mau jalanin, apa sih yang benar-benar yang mendasari teman-teman mau fight di sini apa? Tentukan why ya. Setelah why kuat, apa next-nya? Impian, teman-teman. Ya, impiannya teman-teman mau apa? Impian itu bisa dibikin 2 kali. Ya, kalau saya bikin 2 kali, impian jangka pendek dengan impian jangka panjang. Jangan langsung jangka panjang dulu ya. Jangka pendek contoh, saya mau di AFC ini income 20 juta. Itu dulu kejar. Ya. Perlu impian buat apa? Supaya kita ada target. Tentukan mau berapa lama. 2 bulan, 3 bulan, ayo kejar. 2 bulan, 3 bulan di AFC saya harus dapat income 20 juta. Ya, setelah achieve, nah itu untuk apa? Untuk menyemangati diri kita kan. Ternyata saya bisa ya. Baru bikin impian yang jangka panjang. Ya, impian ini gratis, teman-teman. Ya, boleh setinggi-tingginya tapi yang achievable ya. Jangan yang kira-kira mau pengen gedung, ya nggak bisa dibeli juga ya. Impian yang kira-kira kita bisa capai. Nah, impian jangka panjang juga harus spesifik. Mau apa, teman-teman ya? Ya, kalau impian saya mau punya rumah impian. Ya, rumah sudah ada, teman-teman, tapi bukan rumah impian. Artinya saya beli rumah sesuai budget saya waktu itu. Ya, saya ada budget 1 M, ya udah beli rumah 1 M. Saya pengen rumah impian. Nah, gimana caranya? Ya kejar. Ya, habis itu afirmasi, teman-teman ya. Afirmasi. Saya punya gimana caranya supaya kita ingat terus. Jadi dulu rumah ini saya gini, teman-teman, saya beli tanah dulu. Ya. Setelah beli tanah baru bangun. Nah, saya ini afirmasinya gimana? Saya selalu follow arsitek-arsitek hebat di Indonesia. Ya, jadi setiap buka Instagram keluar itu. Ya, itu di afirmasi kita bayangin bahwa wah, suatu saat saya harus punya rumah seperti ini. Ya. Contoh, nggak apa-apa bikin aja. Mau ada yang kolam renangnya. Ya, saya suka fitness dulu ya, tapi sejak pandemi udah nggak pernah fitness. Bikin yang ada kolam renang. Bikin yang ada ruangan fitness. Ya, suka biliar, bikin yang itu. Bikin ada ruangan khusus untuk meja biliar. Ya, itu rumah impian. Next-nya apa, teman-teman? Mobil impian. Ya, itu impian saya. Saya ada 3 impian nih. Saya pengen rumah impian, saya pengen kedua mobil impian. Sama, mobil impian mau yang seperti apa? Spesifik, sebutin. Ya, dari zaman dulu ya, saya nggak pernah namanya punya mobil Eropa, selalu Jepang. Ya, kalau nggak Toyota, Honda, karena memang nggak ada budget, teman-teman ya. Nah, di AFC saya mau punya impian, saya minimal mobil Eropa. Ya, tapi sekarang berubah lagi nih. Ini gara-gara Pak Niko nih ya. Malah dikasih waktu itu mobil listrik aja. Ya, itu impian saya. Terus apa, teman-teman, impian yang selanjutnya? Saya pengen nanti di masa tua benar-benar saya bisa menikmati hidup. Ya, karena saya dulu dari keluarga susah. Saya nggak mau di masa tua, saya nggak ada kerjaan, hidup bergantung sama anak. Ya, teman-teman bikin impian apa aja ya. Kalau saya mau punya rumah impian, mobil impian, saya pengen juga di masa tua nanti saya ada namanya passive income. Ya, makanya bonus dari AFC sekarang saya udah mulai cicil, saya mau beli villa ya. Terus kos-kosan. Tujuannya apa ya? Supaya di masa tua saya bisa hidup dari aset itu, teman-teman ya. Kan nanti disewain ya, kos-kosan dapat duit tiap bulan lah. Untuk apa? Untuk biaya hidup.
Ya, itu yang teman-teman harus punya di bisnis yang namanya network marketing. Kenapa sih teman-teman? Karena bisnis ini terlalu mudah sebenarnya. Ya, setuju ya, bisnis ini modal cuma 3,3 juta, bisa dilakukan semua aja. Semua orang bisa lakuin. Mau dari pengacara, mau dari artis, mau dari pengusaha, ibu rumah tangga, bahkan pengangguran juga bisa. Modal relatif kecil, nggak ada risiko, modalnya apa ya? Tiap hari presentasi aja. Sehingga kalau kita nggak punya impian yang kuat, begitu teman-teman ditolak, udahlah, modal cuma 3,3 selesai. Itu ya, jadi teman-teman harus punya ini dulu, why dan impian yang kuat. Nah, setelah punya impian dan why yang kuat, apa nih? Action, ya. Nggak bisa mimpi terus diem-diem di rumah, tidur, nggak bisa juga. Selanjutnya apa, teman-teman? Sharing. Oke, nah sebelum sharing, bangun trust dulu. Ya, karena di bisnis network marketing ini bisnis kepercayaan, teman-teman. Hanya dua yang dibutuhkan pada saat kita closing. Apa? Trust sama bikin orang itu paham. Apabila teman-teman bisa bikin dua itu, kemungkinan closingnya tinggi. Ya, sharing produk atau bisnisnya sesuai kebutuhan ya. Tapi sebelum itu mulai bikin trust dulu. Ya, kalau orang itu udah trust gampang. Untuk closing lebih gampang. Ya, jual diri kita, teman-teman. Apa yang kita jual ya? Contoh, alasan kita gabung di IFC mau ngapain sih? Itulah yang teman-teman dekat kita, saudara kita pengen tahu. Ya, contoh seorang Ardian resign dari kerjaan, fokus di IFC, mau ngapain? Sebutin alasannya ya. Alasannya saya mau hidup saya berubah. Saya udah pelajarin IFC ini bisnis bagus, unik. Saya mau capai impian saya di sini. Ya. Saya lagi cari partner bisnis ya yang bisa sama-sama sukses di IFC. Kamu mau nggak? Karena untuk syarat untuk sukses di IFC, teman-teman nggak bisa kita sendirian. Tahu-tahu sukses jadi Busido, bawahnya nggak ada yang sukses, nggak bisa. Ya, syarat untuk bisnis di IFC supaya kita bisa sukses, kita harus ajak teman kita, saudara kita yang kita ajak untuk sama-sama sukses di sini. Ya, terus alasannya gabung apa? Ini sangat penting nih teman-teman ya. Nah, setelah action sharing jual diri kita, next-nya kita buat daftar nama. Ya, daftar nama kita buat minimal 100, bisa lebih bagus. Ya, lebih bagus bisa lebih. Nah, saya sebutin di sini teman-teman, 1-2 bulan pertama itu kita wajib sponsor sebanyak-banyaknya. Karena waktu ini sangat menentukan atau boleh dikatakan waktu krusial. Kenapa sih? Karena pada saat kita closing, teman-teman, apinya lagi nyala nih si prospek. Ya, begitu dia closing, otomatis apinya tetap nyala. Coba deh, 2 bulan dia nggak closing, lemes. Kalau sudah lemes, apinya udah padam, mau bangkitin lagi agak susah. Ya, jadi 2 bulan pertama ini pastikan minimal ada closing, minimal dia dapat yang namanya bonus, dapat SMS konnichiwa. Jadi semangatnya ada terus. Ya. Nah, buatnya gimana? Buat berdasarkan kategori. Ini sudah sering dibahas di NDO ya, teman-teman ya. Buat berdasarkan misalkan teman SD, teman SMP, teman SMA, teman main, ya, terus teman gereja, teman orang tua mungkin bokap, nyokap, banyak, supaya kita lebih tertata ya. Nah, bisa juga dibikin skala prioritas, ya. Contoh yang temannya banyak, kasih angka 1. Terus relasi banyak 2, secara ekonomi mampu 3 gitu ya. Tapi kalau menurut saya berdasarkan skala prioritas nggak sepenuhnya tepat juga teman-teman. Karena percuma dong kalau dia sudah banyak teman, angkanya contoh 5. Ya, semua memenuhi kriteria, tapi ternyata why dia nggak kuat. Nggak jalan juga. Nggak jalan juga teman-teman, karena dia nggak ada why-nya, alasan di jalan mau ngapain, nggak ada. Nggak jalan juga. Ya, contoh seperti Pak Udin teman-teman, mungkin kalau berdasarkan skala prioritas, mungkin Pak Udin urutannya terakhir kali ya. Dia driver taksi di bandara, mungkin secara komunitas yang nggak ada teman, ternyata dia bisa samurai juga. Ya, saya lebih setuju berdasarkan apa? Kategori dari mungkin hot market, cold market sama hot market, warm market sama cold market. Itu menurut saya lebih
prioritaskan yang hot market sama cold market dulu. Ya, contoh saya nih, sendirian kan teman-teman ya, dibikin lingkaran, next-nya di luar saya apa? Hot market dulu. Hot market itu apa sih? Hot market itu saudara biasanya. Atau benar-benar teman atau sahabat dekat. Memang nggak banyak ya, dibanding warm market ya. Nah, warm market apa? Warm market itu mungkin bisa ya teman aja, tapi mungkin yang nggak dekat. Yang kita nggak benar-benar intent lah ya. Nah, cold market baru benar-benar orang yang kita nggak kenal. Biasanya carinya di mana? Di sosmed. Nah, kita fokus dulu di namanya hot market dengan cold market. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, di awal saya join di IFC, saya cari dulu orang yang trust dengan kita. Ya, cari siapa ya? Saudara sama teman-teman dekat dulu. Ya, sekali lagi bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Setelah habis, baru cari yang namanya cold market. Fokus di itu dulu. Karena kalau orang percaya dengan kita, teman-teman, lebih gampang closingnya. Setuju ya? Udah trust, kita tinggal ngajak, yuk saya mau join, saya mau ajak kamu join bisnis luar biasa, saya udah pelajarin, saya yakin kamu bisa sukses. Ya, baru cari yang kategori orang nggak kenal. Ya, nggak kenal kita juga bisa dari sosial media, broadcast contoh ya. Tapi ya jangan broadcast mengenai produk terus harus diseling-seling ya teman-teman, yang mungkin lebih ke edukasi atau segala macam. Nah, bikin target juga teman-teman ya. Satu hari mau berapa follow up? Ya bisa 5, bisa 10 atau 3. Karena kan kalau saya contoh, saya udah full time teman-teman. Artinya hidup saya pagi, siang, sore, malam IC aja. Jadi pada saat saya start di bisnis ini, saya harus ada target karena sudah nggak ada kerjaan lain kan. Gimana caranya saya harus ketemu hari ini contoh 5 orang untuk prospek. Kalau nggak ada ya tinggal follow up tim kan. Ayo hari ini mau prospek siapa? Ya itu yang kita kejar teman-teman ya. Oke, next. Nah ini penting teman-teman ya. Terus gimana cara jalaninya supaya kita lebih maksimal? Kalau di saya teman-teman, fokus di satu titik dulu. Bukan berarti kita nggak boleh buka 3 titik ya. Buka 3 titik boleh, tapi jalankan satu titik dulu. Supaya apa teman-teman ya? Kalau kita fokus satu titik, benar-benar kedalaman itu akan terbentuk. Dibanding kita langsung start di 3 titik. Itu kekuatannya pasti kepecah. Ya, contoh saya sponsor 20 orang. Saya taruh 10 kanan, 10 kiri. Lebih kuat ya dibanding saya start di 3 titik, saya bagi nih 5, 5, 5, 5. Ya, secara effort teman-teman coba bayangin kalau misalkan kita taruh 10 kanan, 10 kiri, kita dapat orang ke-11 kita taruh paling bawah. Yang bisa bantu orang ke-11 siapa? 1 sampai 10. Artinya secara effort, secara energi kita, tenaga kita lebih terbantu karena apply-nya 9 orang, 10 orang siap bantu. Ya, setuju ya, dibanding kita harus pecah jadi 5. Pecah jadi 4 jalur. Kalau 4 jalur artinya kita sponsor lagi satu titik, yang bisa bantu hanya 5 orang itu aja. Ya. Dan untuk sukses di BC ini teman-teman, kita harus namanya bangun kedalaman. Ya, karena dengan bangun kedalaman, kita duplikasi bangun kedalaman, otomatis meringankan kerja downline tim kita. Ya kan, kalau satu kaki contoh udah kuat kita bangun. Secara sugesti mereka mau habisin kaki kuatnya. Itu udah pengalaman. Karena banyak teman-teman saya nggak jalan, ternyata begitu lihat kaki sebelahnya kuat, dia langsung, wah saya harus bangun satu titik ini, saya harus bangun satu jalur lagi nih. Sayang karena kaki sebelah udah jalan. Itu udah pasti teman-teman. Makanya kalau kita bangun kedalaman, kekuatannya lebih strong. Ya, saya, Budi Darwin, terus mungkin Ko Yohanes, itu semua fokus di satu titik dulu. Makanya busidonya cepat teman-teman ya. Dibanding main banyak titik, bahkan ada yang lebih dari 3. Itu udah pasti berat ya. Begitu kita main 4 jalur, 4-4-nya lemes, kita bingung mau bantu yang mana dulu nih. Ya kalau 2 kaki kan jelas tinggal lemes kanan, kita fokus kanan. Kiri, kiri. Itu aja teman-teman ya. Terus ajarkan duplikasi juga. Ya, ke downline gimana caranya? Ya sama, mereka juga harus fokus bangun kedalaman juga. Karena kalau start di 3 titik, bawahnya ngikut 3 titik lagi jalanin yang ada melebar semua, teman-teman. Ya, kalau udah melebar semua, jujur kerja makin berat. Bukan kita aja, tim kita juga kasihan, tim kita juga makin berat. Tapi kalau kita benar-benar fokus di
2 jalur aja, kanan dan kiri. Dapat orang apalagi yang rajin sponsor, yang mau nggak mau lempar lagi ke bawah, lempar lagi ke bawah. Jaringan lebih kuat. Ya, setelah memang 1 titik jadi, mau bangun 2 titik boleh. Ya, tapi join start di awal boleh langsung 3 titik. Ya, jangan seperti saya nih. Saya ikutin duplikasi Ko Budi Darwin ya, start di 1 titik, begitu udah jalan, bangun titik keduanya udah dalam. Ya, sekarang saya juga lagi jalanin titik kedua ya, karena titik pertama udah flash terus. Ya, tiap hari udah flash. Jadi mau nggak mau jalanin titik yang kedua. Jadi jalanin start di titik ketiga, tapi fokus di 1 titik. Setelah di atas jadi, contoh sudah Bushido, bangun titik keduanya lebih ringan. Kenapa? Sudah ada contoh kan, kita ngajak orang lebih enak. Gue udah Bushido nih atas, sekarang lagi bangun titik kedua. Tapi kita sudah dapat yang namanya passive income dulu. Ya, dari titik atas kita sudah dapat passive income, sehingga jalanin keduanya ya udahlah nothing tulus toh. Di atas juga udah dapat 1M sebulan. Ya, dibanding start di 4 jalur di 3 titik. Begitu gagal teman-teman, selesai ya. Berat kerjaannya. Kecuali memang teman-teman sponsornya kuat ya, kayak contoh Dr. Yudi ya. Dr. Yudi sponsor bisa sampai 300. Ya kalau memang seperti itu boleh. Mau langsung 3 titik silahkan. Tapi itu nggak bisa diduplikasi juga ya. Yang bisa sponsor 300 berapa orang aja di AFC kan. Nggak bisa juga. Jadi tetap fokus di 1 titik dulu. Next, begitu udah jadi, titik kedua, ketiga mau jalanin boleh. Oke. Nah, kita juga harus balance teman-teman ya. Banyak kalau saya perhatiin di sini teman-teman rajin sponsor tapi nggak pernah bina, atau sebaliknya ya, maunya bina tim. Tapi sponsornya baru 3 orang mau bina tim. Ya, di sini harus ada keseimbangan antara Anda yang sponsor pribadi dan membangun tim. Itu harus balance. Banyak teman-teman yang sponsor sampai wah berpuluh-puluh. Terus ngeluh, kok nggak ada yang jalan ya, karena nggak dibina kan. Ada juga yang baru 3 orang, 4 orang, stop, berharap udah, lu jalan deh, jalan, nggak bisa. Ya, karena saya sendiri sponsor 100 lebih teman-teman. Ya 100 lebih, tapi yang jalan nggak sampai 10, 8. Ya, nggak ada hukum Paretonya Budi Darwin, nggak lewat tuh 20% ya. Ternyata yang jalan nggak sampai 10%. Tapi dari 8 orang itu teman-teman, ngantrosnya jadi Bushido. Tapi untuk dapat 8 orang gimana? Ya harus sponsor terus. Ya nggak bisa kita dapat 8 orang, berharap 8 orang itu jalan dong. Udah ketemu langsung jenderal, nggak bisa. Ya untuk dapat jenderal, gimana? Tebar jaring dulu. Ya sponsor dulu sebanyak-banyaknya, baru nanti lihat kelihatan yang kelihatan mau jalan, komit, ayo kita bantu. Itu ya. Nah, terus yang keenam apa? Teman-teman harus secepatnya mandiri dan lakukan duplikasi. Teman-teman harus anggap bahwa ini bisnis kita sendiri, teman-teman ya. Harus mandiri. Langsung begitu join, secepatnya harus paham yang namanya produk gimana, marketing plan gimana, harus bisa input sendiri. Ya. Belajar untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, contoh ada downline ada masalah, kita harus solve problem, pecahin sama-sama gitu ya. Tidak tergantung plan. Nah, setelah itu baru duplikasi lagi ke bawah. Ya. Jadi teman-teman di sini untuk dapat passive income di bisnis jaringan 1, teman-teman harus jadi namanya leader atau pemimpin. Itu penting. Ya, leader itu apa? Bedanya sama member. Leader itu kita yang menggerakkan bisnis ini. Ya, kalau kita member, follower. Ya, coba sekarang mulai deh, lihat di jaringan kita nih udah berapa banyak kita create leader di bawah. Jangan-jangan semua member. Kalau semua member pusing teman-teman. Artinya teman-teman harus tiap hari follow up, teman-teman yang harus tiap hari bangkitin, baru mereka mau jalan. Ya, create sebanyak-banyaknya leader di bawah kita. Bayangin kalau kita punya 10 kanan, 10 kiri, mereka semua leader, mereka semua gerakin semua, maka roda bisnis ini akan jalan terus. Ya, leader itu bagus. Berita bagusnya apa teman-teman? Bukan dilahirkan tapi dibentuk. Ya, kita bisa pilih kira-kira mana ini yang mau dijadikan leader, kita bentuk. Ya, itu biasa proses 3 sampai 6 bulan. Nah, gimana caranya nih supaya tahu? Karena butuh waktu 6 bulan. Jangan sampai ternyata yang kita pilih, wah ini bukan kriteria leader, kita habisin waktu 6 bulan, mereka nggak jalan ternyata. Ya, kelihatan teman-teman kalau leader biasa dia komit. Ya, acara kantor dia selalu hadir. Dia haus akan ilmu terus, dia mau belajar terus. Ya, dia bisa pecahin masalah. Ya, terus kalau ada masalah dia langsung ke namanya
Yang nyelesain masalah siapa? Contoh ada produk lagi cacat, udah langsung ke sana. Enggak terus ngomong ke downline, ngomong ke upline, subline semua di. Padahal itu nggak bisa mecahin masalah. Nah, apabila ketemu seperti itu, baru habisin waktunya ke dia nggak apa-apa. Ya, apabila banyak kita bisa create leader di bawah kita, baru yang namanya passive income terjadi, teman-teman. Ya, teman-teman baru bisa dapat namanya financial freedom. Tapi kalau nggak ada leader, semua member, apalagi semua kita yang input, wah kita yang ngatur ngirim barang, capek. Kita tidur, ya udah bisnisnya ikut tidur. Ya, kita jalan, baru jalan. Semua bergantung dengan kita. Ya, create leader sebanyak-banyaknya di jaringan kita. Setelah itu lakukan duplikasi. Ya. Nah, yang ketujuh roadshow, teman-teman ya. Ini saya angkat karena memang perlu banget, saya termasuk jadi Bushido gara-gara roadshow. Ya. Jaringan teman-teman harus tersebar di seluruh Indonesia. Itu syarat mutlak untuk jadi Bushido. Itu confirm, teman-teman. Nggak bisa cuma di Jakarta duduk manis, udah harapin tim di Jakarta berkembang, nggak bisa. Ya, teman-teman harus roadshow. Kenapa? Karena untuk jadi Bushido, teman-teman, itu nggak gampang ya. Bushido adalah peringkat tertinggi. Kita butuh tim yang solid dan butuh kurang lebih 90 pairing per hari selama setahun. Artinya tim kita harus kuat. Ya. Saya waktu jadi Bushido, saya lihat tim saya di sebelah kanan 15.000, kiri 15.000. Artinya kalau cuma harapin di satu kota aja nggak bisa. Kita bisa lihat ya Bushido yang ada di AFC, teman-teman ya. Dr. Yudi jaringannya di mana-mana. Ya, Sylvie Hendro juga sama. Oh Yohanes sama juga ya. Budi Darwin, saya semua jaringan di setiap kota ada. Nah, untuk caranya gimana ya? Nggak ada cara lain, teman-teman harus roadshow. Ya, saya juga waktu itu bangun di Manado contoh ya. Saya cuma ada satu, teman-teman. Saya cuma ada Sisil ya di Manado. Waktu itu juga belum jalan. Saya bela-belain ke Manado. Karena kemarin ada yang nanya, oh kalau cuma 1-2 orang, worth it nggak disamperin? Lah kalau satu aja kita nggak mau samperin, kita nggak mau pindah, gimana mau besar kan? Ya, satu saya datangin, saya ke Manado udah hampir 4 kali ya. Dari satu orang, teman-teman, sekarang berkembang gede. Ya, dan Sisil sekarang sudah menuju, dia samurai menuju ke shogun. Ya, jadi roadshow penting. Terus kalau kita roadshow, jaringan kita juga pasti roadshow. Ya, kalau kitanya nggak roadshow, duplikasinya nggak ada yang roadshow. Selesai juga, teman-teman. Makanya roadshow itu perlu. Ya, saya juga belajar roadshow dari Pak Niko ya. Waktu awal juga di mana aja di kota saya nggak ada, saya tetap ikut roadshow dulu. Di awal-awal ya, teman-teman. Tapi gini, roadshow jangan begitu teman-teman join, udah langsung roadshow, jangan. Jadi kalau contoh teman-teman di Jakarta, 6 bulan pertama udah stay di Jakarta dulu. Karena income kita belum ada, jaringan belum ada, jadi besarkan dulu jaringan di kota kita masing-masing. Surabaya, gedein Surabaya, di Bali, mungkin fokus di Bali dulu 6 bulan ya. Sesuai itu. Setelah jaringan kita berkembang, baru kita roadshow. Supaya apa, teman-teman? Contoh saya di Jakarta. Ya. Terus saya ke Makassar contoh. Saya tinggal info aja, saya dari Makassar, ada yang titip prospek nggak? Itu udah banyak pasti. Ya. Dibanding kita sendiri belum ada income, jaringan belum ada apa-apa, terus kita roadshow. Ya, jadi syarat roadshow kita harus gedein dulu di kota masing-masing. Jalan 4-5 bulan kelihatan udah besar, kita baru roadshow sehingga roadshow kita bisa maksimal. Ya. Selain itu apa, teman-teman, roadshow juga kita ada jaringan di sana, kadang-kadang kita samperin aja mereka udah seneng. Wah, udah ada merasa diperhatikan ya. Terus tujuan apa? Tujuannya kita kasih semangat lagi ke tim. Terus kita juga bisa tahu nih ternyata di kota ini ada star, nemu jenderal-jenderal yang memang kelihatan berpotensi. Itu semua dari roadshow. Ya. Kalau memang ketemu jenderal yang bagus, apply-nya nggak jalan, udah langsung kita tempel. Begitulah memang main jaringan ya, kita gali kedalaman. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai pikirin deh kalau mau jadi Bushido ya harus roadshow ya. Nggak bisa zoom terus juga nggak bisa. Beda, teman-teman ya. Zoom dengan kita ketemu langsung jelas beda banget. Itu saya udah alamin itu, teman-teman ya. Oke, next. Nah, terus kita juga harus care ya. Kita harus care, peduli dengan jaringan. Ya. Prioritaskan income tim Anda. Bahkan prioritaskan income tim Anda dulu dibanding Anda. Ya.
Jangan sampai, wah kita lihat konnichiwa, kita aja yang diperhatiin. Wah, saya dapat 3 juta, 4 juta. Cek deh jaringannya. Jangan-jangan yang Anda dapat tapi jaringan Anda semua pincang, contoh. Ya, semua kaki kuat, nggak ada yang dapat income juga. Itu bahaya, teman-teman. Itu hanya income sesaat aja. Apabila itu terjadi, teman-teman nggak bantu, jaringannya akan cepat rontok. Ya. Apalagi yang jenderal-jenderal yang sudah full time, ya, yang menurut Anda ini leader, Anda harus perhatiin. Ya, saya juga ada kebiasaan setiap malam, teman-teman, saya selalu lihat yang saya anggap jenderal leader, apalagi yang sudah full time, saya bisa tahu income-nya hari ini berapa. Ya, cek di genealogi, di jaringan, klik yang biru-biru itu di atas ya. Setiap jam 11 malam kelihatan tuh. Kanan kirinya berapa. Ya, bahkan begitu udah 2 hari, 3 hari nggak ada income, wah, bahaya teman-teman ya. Apalagi mereka sudah full time di sini, ya itu yang menurut saya perlu perhatian lebih. Ya, mulai diperhatikan, mungkin di telepon, kenapa nggak ada pairing, kenapa income turun, yuk. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, sebelum memang mereka rontok, banguninnya susah. Ya, caranya tahu gimana ya? Itu cuman itu aja teman-teman ya. Tiap malam boleh deh cek deh. Dapat berapa. Ya, apalagi yang sudah samurai, yang ronin, yang sudah ada rank, perhatiin. Klik biru-birunya ketahuan tuh, kanan kirinya berapa. Bila terjadi apabila kita cek ternyata kiri yang nambah terus, kanannya nggak nambah. Udah pasti nggak ada income. Ya, mulai touch, mulai perhatiin mereka gimana caranya mereka bisa bangkit lagi. Ya, selain itu juga harus bantu untuk mengejar impian mereka juga. Karena dengan membantu mengejar impian mereka, otomatis impian kita juga bisa achieve. Itu syaratnya, teman-teman ya. Jangan impian kita aja, bawahnya mau ngapain kita nggak peduli. Semakin banyak mereka yang di jaringan kita yang make money, semakin banyak mereka yang bisa dapat impian, semakin solid jaringan kita. Ya. Nah, terus acara juga sangat penting teman-teman ya. Setiap acara kita wajib mengikuti acara yang diadakan oleh kantor dan tim Anda. Seminggu berapa kali? 3 kali ya. Sekarang kalau dulu kita offline ya. Kita langsung ke kantor. Sekarang karena pandemi, ya udah kita sementara Zoom aja. Kecuali acara Grand LOP ya, itu juga berapa bulan sekali. Senin training kita ikut. Ya, Rebu LOP untuk orang baru, Sabtu dokter. Itu aja teman-teman. Jadi kalau ada orang baru sebenarnya, kalau bagi teman-teman yang nggak bisa presentasi, bisa diajak ke acara yang hari Rebu. Oke, setelah dengerin acara hari Rebu, mereka tertarik, gimana cara jalanin bisnisnya? Ya udah ikut yang acara Senin training. Sebenarnya sudah ada semua, ya support system dari kantor ada. Ikutin NDO. Ada pertanyaan mengenai medis, ikut acara hari Sabtu, dokter. Ya, sudah lengkap teman-teman, tinggal gimana caranya teman-teman package ini aja. Ya. Nah, untuk apa sih teman-teman? Ya, untuk acara ini perlu banget untuk sebenarnya semangatin diri kita juga. Ya, terus yang bawa acara kan juga beda-beda. Ya, setiap Rebu, setiap yang bawain training juga beda-beda. Ya, kita bisa belajar dari mereka. Ya, cara bawainya gimana. Kadang-kadang yang bawa acara ini kita nggak klik, besoknya beda lagi, oh, klik, nemu lagi. Cara presentasi yang baru. Jadi, sangat penting banget ya. Dulu juga saya kalau nggak ada pandemi, teman-teman, setiap acara LOP, saya Rebu kalau nggak roadshow, saya selalu datang. Di awal ya, mau ada downline, nggak ada downline, datang. Untuk apa? Ya untuk saya sendiri kan. Belajar terus, karena yang bawa beda-beda, ilmunya juga beda-beda. Ya. Nah, yang ke-10 saving teman-teman, kita juga perlu menyisihkan income kita untuk perkembangan tim kita. Ya, teman-teman harus anggap bahwa ini bisnis besar. Ya, nggak bisa kita dapat konnichiwa, kita dapat income 100% masuk kantong. Kita nggak mau keluarin lagi untuk tim. Ya, ini bisnis teman-teman, di mana bisnis pasti ada yang namanya operasional, ada cost. Ya, ini yang kita keluarin. Contoh apa sih? Ya, contoh untuk roadshow yang paling jelas kan. Ya, jadi income kita dapat, contoh kita mau sisihkan 5%, 10%, ya udah sisanya itu untuk apa ya? Untuk kita roadshow. Atau mungkin bisa juga untuk kasih reward ke downline kita, ke tim kita. Ya, contoh misalkan orang yang baru join, udah lu toreda sebulan ya, atau 2 bulan. Begitu achieve,
kasih handphone, ya, atau kasih mungkin tab. Kan banyak sekarang yang murah-murah itu teman-teman ya. Atau makan tim. Ya itu perlu teman-teman. Kenapa ya? Untuk semangatin tim kita juga. Dengan ada reward mereka juga akan kejar kan. Walaupun sebenarnya kantor juga sudah ada ya. Kemarin kan trip jalan-jalan apa sudah ada semua. Tapi dengan kita menyisihkan income kita, bisnis ini tetap jalan. Kita bisa running terus teman-teman. Dan itu beda. Itu udah pasti semangatnya beda. Ya. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Terus apa yang kita lakuin ya? Bisnis ini kerjakan dengan hati. Ya, otomatis dengan hati, passion kita di sini, kerjanya enjoy teman-teman ya. Terus kita juga harus punya komitmen yang tinggi. Ini bisnis sekali lagi bisnis kepercayaan. Orang join ke kita, kenapa? Karena orang itu percaya dengan kita. Otomatis kita harus komit juga. Ya, jangan on off tuh banyak juga nih. Semangat. 2 minggu ngilang. Downline-nya bingung teman-teman. Upline gue ngilang nih. Ya, teman-teman harus ingat orang sudah percaya join dengan kita harus komitmen juga. Ya. Terus kita juga harus fokus. Ya, karena saya tahu ini bisnis besar, saya bakar perahu saya teman-teman. Yang saya resign, saya kerja udah 25 tahun saya resign. Supaya apa? Supaya saya bisa fokus. Ya, jangan ikut bentar nawarin ini. Nah, downline juga bingung kan. Ini yang bener yang mana nih? Lu fokusnya apa sih? Beda lagi ya. Image-nya pasti beda. Kalau kita fokus pasti bisa achieve. Apapun yang kemauan kita pasti bisa kejar. Ya. Terus percaya diri juga teman-teman. Banyak orang yang mau jalani bisnis ini belum mulai sudah nggak pede. Ah, itu kan lu bisa, lu pintar ngomong, gua nggak bisa kok. Wah, ini udah fatal teman-teman ya. Karena gimana kita mau meyakinkan orang kalau kita sendiri nggak yakin sama diri kita sendiri. Ya, setuju ya. Jadi pertama kita harus percaya dulu bahwa kita believe kita bisa, tentukan impian kita, target kita kejar. Ya, kita harus percaya diri. Oke, terus kita juga harus selalu berpikiran positif ya. Kalau kita ke bawah, ke downline, ke tim kita selalu positif, maka selalu keadaannya akan kondusif terus. Ya, apabila ada negatif gimana ya? Negatif mendingan ke atas. Ya, jangan malah mempengaruhi tim kita. Komplain ke atas nggak apa-apa. Ya, bawah tetap gimana caranya tetap positif terus. Oke. Ya, mungkin itu aja teman-teman sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kita nggak lama-lama. Ya, mungkin habis ini sesi tanya jawab ya, Bro Angga ya. Betul kok. Siap. Oke, kita mulai tanya jawab dulunya aja. Bentar. Ini bukannya pada tanya jawab, pada curhat kok. Enak kalau leadernya kayak Ko Ardian, care. Kalau kayak leader saya, dia bilang katanya di chat aja nggak dijawab-jawab. Ini barang sudah ada ya teman-teman, semangat ya. Nah. Barang sudah ready. Ya, saya juga tahu omset beberapa bulan ini turun itu karena memang penumpukan barang di bulan Januari, teman-teman ya. Karena kemarin inden terus, barang numpuk di Januari, ya ini butuh dikeluarin dulu. Ya, kita berharap bulan April Mei ini pasti akan naik lagi. Amin. Oke. Biasa lah ya di bisnis jaringan naik turun biasa teman-teman yang apabila turun ya kita cari solusi ya gimana kita bangkitin tim lagi kan. Makanya perlu roadshow teman-teman. Nah, ini ada yang tanya, mungkin bagus kok. Jadi, ada yang nanya 3 titik. 3 titik itu dia bilang kan 3 titik mau gimana 3 titik, karena kan kita cuma ada 2 kaki. Nah, 3 titik itu kan pasti satunya titik kita dihitung ya kok. Titik kita dihitung sama titik 2 di bawah kita. Mungkin ini yang dia mau tanya, gimana sih maksudnya orang-orang sering ngomong 3 titik, 3 titik, 3 titik, untungnya apa juga gitu loh kok. Oke, jadi gini teman-teman. Kita boleh join satu KTP bisa 3 ya. Oke, jadi KTP di atas kita diamond, di bawah kita ruby dulu. Oke, baru jalanin yang titik atas dulu. Yang ruby ini jangan dijalanin dulu. Jadi buka 2 jalur dulu. Tujuannya apa 3 titik ya? Karena income kita sebenarnya kan dibatasin. Makanya orang maunya udah langsung di awal buka 3 titik deh. Karena kan pairing kita maksimum 200.
Terus pairing di awal, pairing 1 sampai 10 kan kita besar. Jadi kadang orang mau greedy, mereka mau kejar income di awalnya cepat. Ya, tapi sebenarnya dengan 4 titik, teman-teman, itu kita kekuatan tim kita jadi kepecah-pecah. Gitu. Jadi fokus di atas dulu, begitu atas sudah jadi, baru yang Ruby di-upgrade kita bangun lagi satu lagi. Oke. Jadi proses aja kok itu sebenarnya kayak 3 titik ya, kita tetap bukan jalan ini tiga-tiganya. Nanti takutnya orang-orang mikir, oh buka 3 titik, kita harus nanti hari ini gue dapat closingan misalkan 5, oke, hari ini 5 taruh di titik ini, 5 nanti taruh di titik itu. Bukan begitu berarti ya kok ya? Bukan, tetap bukanya di kanan kiri dulu aja. Jadi yang dapat income titik atas dulu. Titik utama dulu, teman-teman. Oke. Ya, Nah, titik utama dulu dapat income, baru next-nya kalau kita mau udah. Jadi sebelum atas ini jadi, maksud saya jangan keburu-buru buka jalanin yang kedua, ketiga. Kuatin dulu tim ini. Kuatin dulu jaringan Anda, bikin kedalaman sedalam-dalamnya. Oke. Ya, main tusuk sate. Dalam terus. Kenapa? Kalau kita main kedalaman, kita tusuk sate semua. Itu downline juga happy. Kerja mereka udah pasti lebih ringan. Dengan adanya kaki kuat juga mereka sugesti mereka gimana caranya akan lebih semangat untuk ngabisin pairing. Dibanding kita lihat ya kanan kirinya kosong nih. Ya kan kanan kiri nggak ada orang, kosong. Coba kalau kanannya bertumbuh terus. Ya kanannya bertumbuh terus, kirinya pasti tinggal jalanin aja, tinggal enak. Dengan mereka semua garap di titik sebelahnya, otomatis income kita juga, pairing kita juga akan nambah. Ya dong. Kita main kedalaman, tusuk sate, mereka semua mau ngabisin nih, mereka jalanin yang titik sebelahnya. Kita tinggal nikmatin pairing aja kan. Oke. Pertanyaan. Nah, setelah jadi contoh Damyu baru bangun titik kedua nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Jangan di awal langsung kita main 3 titik. Itu kerja kita berat banget. Kan harus fokus di 4 jalur kan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih kok. Ko Ardian kan terkenal kok sering closing artis. Ada nggak sih kok tips sama triknya? Maksudnya apa sih yang harus diomongin? Apa mungkin treatmentnya tuh sama orang awam gitu atau ada beda kok? Sama aja sih teman-teman. Jadi artis itu bukan dari saya sebenarnya kan. Jadi karena tim sudah besar, ada beberapa yang kenal artis. Ya, saya contoh seperti kemarin kan Roy Martin sama Gading Martin join. Terus Hotman Paris juga di bawah saya. Terus Diani Tami Anjas juga sama. Ya sama teman-teman, cara closingnya sama, bahwa satu, kita selalu bilang artis ini sekarang boleh dikatakan income-nya semua lagi turun. Ya nggak ada syuting, pandemi, sama teman-teman. Ya udah, saya selalu bicara bisnisnya. Ya, yang waktu sama Roy Martin waktu itu, Roy Martin bilang, wah Gading sekarang lagi sibuk YouTube segala macam. Ya nggak apa-apa, kita tinggal tunjukin aja, adu-aduan aja kan, tunjukin konnichiwa-nya, kaget juga Gading Martin. Wah, ternyata lebih gede ya ini. Ya tapi ternyata juga baru user aja sih teman-teman, jadi belum mau jalan juga. Oke. Ya karena artis satu, dia kendalanya sama gengsi aja. Sebenarnya dia mau duitnya, tapi aduh, saya nawar-nawarin gengsi, ya kendalanya di situ aja. Oke. Nah seperti Hotman Paris juga sama ya. Hotman Paris sebenarnya juga nggak mau jalanin waktu itu. Tapi saya waktu itu sama si Anita ya, apply-nya Hotman Paris, dia bilang, Pak, tahu nggak yang kemarin ngobrol sama Bapak, yang duduk di ujung itu income-nya 1 bulan 1 M. Tahu nggak Hotman Paris langsung telepon sekretarisnya. Ya udah, kamu besok prospek sekretaris saya deh. Ya, Hotman Paris aja tertarik teman-teman. Nah, saya besoknya langsung datang lagi ke kantornya, saya jelasin sekretarisnya. Oke. Jadi lebih ke arah pintar ngelihat peluang aja mungkin ya kok ya, singkatnya. Ke bisnis tetap ya, ke bisnis, karena artis juga sekarang lagi lesu semua, teman-teman larinya kan ke YouTube sekarang kan. Syuting nggak ada, sinetron udah nggak ada, udah sepi kan. Ya larinya ke endorse segala macam. Ya udah, kita tawarin bisnisnya aja. Memang lebih kena ke bisnis teman-teman. Ya karena kalau kita bicara, orang sekarang lebih banyak butuh duit apa produk, semua duit ngomongnya. Yang itu kita tawarkan.
apalagi di zaman pandemi seperti ini sudah makin banyak orang yang gulung tikar, terus banyak yang di PHK, banyak gaji dipotong, ya itu kesempatan kita kan sebenarnya. Betul, setuju. Kita bisa masuk dari situ. Oke. Karena kita mau bisnis kita mau besar teman-teman ya. Kalau kita tawarin produk, udah larinya ya udah. Biasanya ke orang sakit kan. Nah kita mau bisnis masa sama orang sakit. Terus presentasi orang sakit sama orang sehat banyak mana? Orang sehat juga kan. Jadi orang sakit boleh tapi fokusnya jangan ke situ. Tetap fokus ke bisnisnya. Tetap fokus ke solusi. Jadi kalau kita prospek kita berikan solusi sebenarnya. Ini loh saya ada solusi. Jadi bukan untuk kita closing itu bukan untuk kita mau harapin wah lu join gue dapat sponsor nih. Itu hilangin dulu. Ya kita tawarkan solusi, kita tawarkan justru kalau lu join gue yang repot nih karena gue harus temenin lu kan sampai sukses kan. Gitu balikin lagi aja. Oke, Niko ada yang nanya, mungkin ini mau Ko Ardian sharing sedikit kali. Ini jadi gini, Ko. Tadi kan Ko Ardian bilang udah 25 tahun kerja, udah mencapai apa dan sebagai apa. Terus sekarang memutuskan untuk full time di AFC. Kebetulan saya juga kerja daily. Cara menyiasati time management-nya itu seperti apa, kok? Kalau saya misalkan punya kerjaan tetap, tapi saya tetap mau jalanin AFC, mau coba. Mana tahu bisa jadi full time kayak Ko Ardian. Ya, dulu saya di farmasi teman-teman 8 tahun saya sebagai medical representative. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat kalau ke dokter ada orang yang ngejar-ngejar dokter ya bawa brosur. Nah, itu saya dulu seperti itu. Ya, medrep kalau orang bilang atau detailer. Ya, saya kerja di PT So Industri Farmasi dari detailer sampai terakhir saya level saya di manajer area waktu itu. Ya, saya sebagai manajer area. Terus saya resign, saya diajak saudara saya bisnis bangun distributor pecah belah di Jakarta. Jadi saudara saya waktu itu di Surabaya, saya dikasih kepercayaan untuk bangun di Jakarta. Ya itu sebagai marketing, terus saya membawai beberapa sales juga. Ya. Untuk ya tadi yang saya jelasin teman-teman kok bisa saya memutuskan untuk join di sini karena saya sudah coba kerja 25 tahun, tapi nggak ada hasil teman-teman. Iya berat, jadi untuk biaya hidup aja, jadi untuk kerja itu untuk nyambung hidup aja. Ya, pagi, siang, sore, malam kerja udah keras, udah mati-matian, udah. Ya di farmasi itu nggak main-main teman-teman, itu bangun dari jam 7 pagi bisa pulang sampai jam 1 pagi loh. Tidur bener-bener dulu ngontrak udah bener-bener tidur aja bangun kerja lagi. Ya pagi saya harus ke rumah sakit sampai sore, malam saya harus datang ke dokter yang praktek malam. Terus nungguin dokter bisa sampai jam 1 malam, kalau dokter rame itu sampai selesai baru. Jadi sudah kerja keras, tapi apa gedein impian bos saya aja kan. Saya bantu bos saya kejar impian aja, mau kerja 1 kali 24 jam juga nggak bisa. Ya, yang bikin saya berubah ya itu teman-teman, yang bikin saya nekat, udah ini kendaraan yang saya pilih selama ini salah. Nah, saya cari kendaraan yang tepat apa? Ya kebetulan ketemu AFC teman-teman. Nah, AFC juga menurut saya ini peluang yang unik yang memang belum pernah ada. Kebetulan juga basicnya juga dari farmasi. Makanya saya klik banget kan. Karena belum ada perusahaan multi level yang memang basicnya dari perusahaan farmasi, nggak ada. Terus ada pabrik lagi. Terus bukan Malaysia, Cina, tapi Jepang. Udah. Tinggal tes produknya bagus, semua testimoni oke. Tinggal duitnya. Duitnya gede juga, harian, bulanan, tahunan. Udah. Jadi saya masuk di AFC 2 bulan, saya putusin, saya resign. Ya, saya bakar perahu, teman-teman. Itu juga sempat kontroversi sama istri, sama mami saya juga. Nanti kalau nggak berhasil, lu gimana? Udah, akhirnya saya tetap nekat. Ya udah coba 25 tahun kok. Coba di AFC. Ya. Nah, bagi tadi yang nanya kalau mau bagi waktu nggak apa-apa ya. Nggak harus full time juga, teman-teman. Mulai dari kecil dulu. Jadi kerja contoh dari pagi sampai sore. Oke, setelah itu fokus misalkan mau kasih AFC waktu berapa lama? Contoh 1 hari 2 jam. Ya udah nggak apa-apa, setelah selesai kerja 2 jam itu gunakan untuk benar-benar fokus ke AFC. Jadikan AFC bisnis kedua, teman-teman. Jangan sampingan ya. Kalau sampingan kan asal inget aja. Kalau bisnis kedua selesai kerja, bisnis pertama oke, fokus bisnis kedua. Saya sampai malam. Tapi ingat harus namanya konsisten. Mau 1 hari 2 jam tapi terus begitu. Sabtu Minggu
mungkin lebih banyak ya, mau 5 jam, mau 6 jam, atau mungkin 1 minggu full ke AFC juga bisa. Tapi ingat teman-teman, jangan on off. Contoh nih kerjaan lagi sibuk, tinggal 2 minggu ngilang. Nanti muncul lagi dia udah apa? Yuk jalanin yuk, nggak bisa gitu. Ya bisa jaringan mau 1-2 jam 1 hari nggak apa-apa, yang penting konsisten aja. Tiap hari kita sisihkan waktu untuk tim, untuk bantu tim prospek. Sekarang mungkin Zoom aja kan. Yang penting tiap hari kita ada waktu buat tim kita, untuk nemenin tim kita. Nah itu dicoba dulu. Ya setelah nanti 6 bulan ternyata jalan, nah teman-teman nanti ambil keputusan mau serius di AFC atau mau balik kerjaan atau tetap mau sanggup jalanin dua-duanya. Kalau waktu itu saya nggak sanggup jujur. Ya waktu itu saya sempat mau jalanin dua-duanya tapi nggak bisa. Kenapa ya? Karena kerjaan saya aja kelilingnya bisa 2 minggu. Nah terus waktu ke AFC-nya kapan? Itu yang bikin saya dilema, sehingga kayaknya harus putusin salah satu. Ya udah saya pilih AFC kan. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini kok mau nanya, kalau kita mau ngajak orang, sorry, yang menengah ke bawah, dan selalu ngomong, harga segitu mahal banget, saya mau nawarin ke siapa? Buat sehari-hari aja saya mikir-mikir, apalagi kondisi pandemi kayak begini, mau gabung ke situ harus bayar, let's say kita bilang Subarasi ya, 1.750. Gimana sih caranya saya bisa jualan itu? Nah, kalau orangnya udah ngomong kayak begitu, dia mau join, cuman mungkin terkendala di ekonomi. Gimana sih kok? Ada tipsnya nggak sih buat ngadepin orang yang kayak begitu? Ya karena teman-teman masuknya dari produk. Ya kalau teman-teman masuk dari produk sudah pasti banyak masalah. Contoh tadi bilang mahal. Ya. Nanti belum kalau dia minum dia nggak cocok. Ya, yang ketiga nanti di Topet ada yang lebih murah. Jadi semua problem teman-teman kalau masuk dari produk. Coba masuk dari segi bisnis. Ya kalau dari produk benar-benar 3,3 mahal dong, gue beli produk kok. Mahal. Tapi kalau misalkan kita tawarin dari segi bisnis bahwa dengan modal 3,3 kita bisa dapat namanya license franchise farmasi dari Jepang. Di mana dengan 3,3 kita udah bekerja sama, kita udah berpartner dengan perusahaan raksasa di Jepang. Ya, terus kita juga bisa tawarkan ke teman serupa nih, buka franchise juga. Udah jadi jualan franchise aja. Tapi bedanya kalau franchise modal kita gede kan, kita harus siapin tempat, karyawan, harus biaya operasional, stok barang. Nah kalau di sini nggak perlu, semua sudah disiapin. Ya kantor semua udah disiapin, kita join, kita jual franchise ke teman, nextnya kita hanya sharing aja. Ya karena kalau di luar sana teman-teman untuk berpartner dengan bisnis AFC, dengan pabrik AFC, kita butuh modal puluhan miliar ya. Contoh kayak di Singapura, dia buka di Guardian, di Watson itu puluhan miliar teman-teman. Ya deposit, terus beli barang, terus siapin tempat, karyawan, operasional semua. Nah kita sebenarnya beruntung di Indonesia, nggak perlu keluar puluhan miliar, cuma 3,3 plus dapat produk. Ya kalau teman-teman masuk dari situ 3,3 nggak ada artinya. Dapat bisnis plus dapat produk juga kita bisa konsumsi kan. Gitu. Terus balikin lagi kalau dengan 3,3 mau bisnis apa zaman sekarang? Nggak dapat teman-teman ya. 3,3 bingung mikirnya mau apa coba. Buka tenda pecel lele aja, saya kemarin tanya iseng-iseng aja 11 juta loh teman-teman. Ini bisnis 3 juta. Iya, udah pasti kurang. Jadi masuk ke bisnis teman-teman, kalau masuk ke bisnis mungkin 3,3 jadi kecil kan? Ya. Tergantung persentase. Gojek aja 20 juta beli motor. Ya gitu. Masuk ke bisnis. Kalau masuk ke bisnis jadi lebih mengenal lah ya dibanding jualan produk. Kayak mau jadi driver ojek online aja kan modalnya motor teman-teman, nggak ada 3,5 juta dapat motor ya, kecuali second ya. Kan ini tetap aja nggak ada yang mau ini. Oke, nextnya ini ada yang tanya lagi. Kok tadi kan ada bahas tentang roadshow. Nah mau tahu dong gimana sih caranya kita kalau mau roadshow ke kota tujuan. Tapi di kota tujuannya itu kita bilang bersih lah, belum ada downline kita sama sekali yang di situ, tapi kita mau coba. Bisa nggak kok kayak begitu caranya? Atau harus dari lewat jalur mana? Ya, kalau belum ada sama sekali ya kita, tadi yang saya bilang kan berarti cold market. Ya kita lebih susah lagi karena kita harus datengin, cari teman dulu, bina hubungan, baru prospek. Agak susah.
Ya, lebih enak kita tadi yang saya bilang kan, kita bangun tim kita dulu. Contoh di mana Jakarta gedein tim dulu, baru datang ke kota tersebut. Kalau memang di luar kota kita belum ada kenalan, terus ya harus cari food market, benar-benar kenalan dulu. Kita jadi pura-pura jadi orang ramah dulu kan, say hello segala macam, butuh waktu lagi. Nah, ini ada juga yang nanya, kita tarik ke belakang ya, Ko. Nah, waktu Ko Ya. Ardian pertama mulai join, rasio Ko Ardian berhasil mendapatkan janji temu itu berapa persen, Ko? Terus Ko Ardian tuh caranya gimana sih? Awal-awal banget ya, Ko ya? Maksudnya, Sebenarnya ketahuan dari yang tadi saya bilang kan, saya sponsor orang 100 yang jalan 8. Ya, rasio kurang lebih 10:1. Tapi kalau di awal teman-teman, waktu saya prospek yang namanya hot market, ya sama warm market yang kita kenal saudara, itu 80%. Makanya saya anjurin tadi teman-teman kalau bikin daftar nama, setelah bikin kategori, pisahin dulu yang kira-kira hot marketnya yang mana. Ya hot market itu yang saudara, yang kita kenal. Karena orang-orang tersebutlah yang percaya sama kita kan. Gitu. Jadi kalau di awal saya memang hot marketnya hampir semua, karena yang saya prospek kan saudara semua. Ya sampai PNS kan ledekin kan, AFC ya, Ardian Family Club kan, karena saya ajak cicik saya, Busido, sepupu saya, Damyo, ya bentar lagi juga Busido. Cicik saya di Vancouver sudah Damyo juga, menuju Damyo dikit lagi. Om saya, tante saya, sepupu-sepupu saya semua ikut. Ya itu karena menurut saya mereka yang percaya sama kita, ya hampir semua closing. Ya setelah itu baru teman warm market, ya itu rasio 10% lah, rasio 10:1 lah. Enggak seterusnya closing juga teman-teman. Saya juga pernah dulu roadshow, ya saya roadshow waktu itu Surabaya, Madura, balik ke Banyuwangi, bayangin naik mobil. Satu orang pun saya nggak closing, pernah juga. Banyuwangi PP loh, Surabaya Banyuwangi PP, berangkat subuh, nyampe subuh lagi, nggak tidur teman-teman. Itu satu rubi pun nggak loh. Satu orang pun nggak ada yang closing. Itu saya pernah ngalamin juga. Ya, jadi bisnis ini dibilang nggak susah ya. Ya susah teman-teman. Butuh perjuangan lah ya. Jadi kalau teman-teman baru prospek sebentar, nggak ada yang closing, terus mau berharap jalan, nggak bisa. Ya, jadi memang beda-beda ya teman-teman. Ini beberapa mungkin ada yang saudara malah nggak mau join atau apa kayak gitu kan, maksudnya beda-beda. Tergantung gimana hubungan kita sama saudaranya aja. Saudaranya tuh benar-benar yang, dan kita juga jelasinnya gimana sih. Saya cari lagi, hot market sulit bagi Cici karena ekonomi jauh. Ini juga sedikit sharing, ini pengalaman pribadi saya. Saya dibilang saksi mata juga bukan saksi mata gimana sih. Cuman yang saya tahu nih, Ko Ardian ini orang gila dalam artian positif ya teman-teman. Jadi lagi itu, yang itu kok, yang pertama-tama, yang batch pertama, yang angkatan pertama, Ko Ardian ini Chief Shogun, berapa hari kok sebelum kita ke cruise? Itu H-1 teman-teman. Itu benar-benar karena keliling ya kok ya, itu lagi Ya, roadshow. itu karena memang boleh dikatakan 2 bulan sebelum penutupan saya roadshow. Itu kalau saya nggak roadshow nggak achieve Shogun. Jadi begitu saya achieve Shogun tanggal 24, 25 tutup. Nah, soalnya saya juga dapetnya lagi tuh dadakan banget. Ini saya yang bikin videonya apa? Ko Ardian udah Shogun loh, masukin langsung video bapak semua masuk langsung. Jadi akhirnya di cruise bertiga gitu kan. Tadinya kan cuma 2, ada Bu Sianti Gunawan sama Dr. Luigi ya kok ya. Dr. Luigi ya bertiga. Tapi karena Ko Ardian H-1 langsung ditambahin Ko Ardian. Oke, tadi kalau kirim barang ke luar negeri apa tuh bonusnya? Nah, ini juga ada yang bagus lagi kok. Kok mau cerita, tadi kan saudara ada yang katanya di Kanada, di Vancouver. Itu kalau kirim barang ke luar negeri, apa ketutup kok dari bonusnya? Dan pengiriman via pos kan pakai pajak, segala macam kayak gitu-gitu. Kalau harga barang di atas 1 juta, mohon pencerahannya. Itu kalau cicik saya di Kanada, teman-teman, tapi jaringannya di Indonesia. Jadi saya yang bantu kerjain juga di Indonesia. Zoom, cicik saya semua murni dari Zoom.
Oke. Jadi kirim ke Kanada hanya untuk dia konsumsi aja. Tapi jaringannya semua di Indonesia. Dan cicik saya satu-satunya mungkin yang achieve Shogun ya. Tahun lalu Shogun tanpa ketemu timnya. Benar-benar semua dari online. Ya ternyata bisa juga ya, dari online benar-benar jadi Shogun bisa. Tapi satu hari Zoom bisa 4 kali, 5 kali. Bahkan saya juga nggak pernah ketemu timnya. Karena ibu-ibu semua takut COVID, Zoom aja. Saya nggak pernah ketemu. By phone, Zoom, video call gitu aja. Shogun juga teman-teman. Tapi mungkin cara approach-nya beda ya. Jadi teman-teman kalau mau semuanya via Zoom, teman-teman harus jadi keluarganya Koardian dulu. Nah, Kayak kalau kata bercandaannya Ko Budi apa ya lagi itu, kalau misalkan saya mau ini harus kirinya Koardian, kanannya Ko Yohanes ya atau apa gitu bercandaannya. Jadi kalau kayak kalau ya, mau jadi padahal saya sama Ko Yones teman, tapi bisa juga kan ya. Itu pintarnya Ko Budi kan. Busido juga dia. Iya. Oke. Kalau punya jangan Karena memang cicik saya ininya kuat teman-teman. Ya cicik saya, Cik Ana yang di Kanada tuh memang kuat dia. Dia way-nya kuat, terus dia closing-nya juga jago banget. Oke. Muka tembok kali ya kunci sukses di AFC, Widih, alias power of kepepet. Ya benar juga sih. Tabrak terus. Tabrak terus, jangan pilih-pilih. Jadi kalau prospek juga jangan kita punya asumsi bahwa ini kayaknya mau, ini enggak. Pokoknya sikat terus teman-teman. Ya. Karena kebanyakan meleset. Ya, yang kita anggap jalan malah nggak jalan. Yang kita anggap nggak jalan malah jalan. Jadi makanya kalau prospek udah jangan kita ini kotak-kotakin ya. Semua anggap berpotensi semua. Udah gitu paling benar. Nih, Pak Riki Tanoto nanya kok, kami di kaki kuat or kaki lemah Koardian. Siapa tuh? Riki Tanoto. Semua di kaki kuat. Oh. Karena kan sekarang saya per hari udah lebih dari 200 pairingnya teman-teman. Udah flash terus. Jadi mau kanan kiri saya bantu, pokoknya sehari 22 juta aja. Nggak ngaruh mau kanan mau kiri kan. Nggak ada kaki lemah kok. Karena kan saya pairingnya lebih dari 200 per hari. Oke, Hai Koardian. Nah, ini ada yang nanya mungkin lebih ke semangat ya kok. Jadi ada yang nanya, kok saya udah join 5 bulan, tapi belum ada closing satupun. Nah, yang sebenarnya yang kita harus tahu kan dia jalanin atau enggak. Tapi yang dia tanyakan, gimana caranya biar kita bisa semangat lagi kok? Ada tipsnya nggak? Koardian pernah nggak sih ngerasa down gitu? Ada di satu titik Koardian kayak, gue nggak bisa nih kayak di sini atau apa? Atau aman-aman aja kok? Ya gini, tadi siapa yang nanya? Nih ada yang tanya. Sebentar. Tadi ada. Nah, ini dari Mia. Mia ya. Mungkin gini Bu Mia, selama ini gimana Bu Mia nawarinnya gimana? Apakah jualan produk atau gimana? Karena itu pengaruh banget. Ya. Karena jujur teman-teman kalau di saat pandemi seperti ini, kalau kita memang majunya ke produk, benar-benar udah presentasi bahwa ini bisa untuk kanker, stroke, segala macam. Kesannya bahwa, wah, mau ditodong gitu loh. Benar-benar datang, lu mau nawarin, gue kayak harus keluar duit. Itu yang kebanyakan terjadi. Coba dirubah bahwa memang bisnis ini kita nggak jualan. Ya, bisnis ini bahwa kita mau memang kasih solusi, kita mau bantu mereka untuk sukses, kita mau bantu mereka untuk capai impian. Itu teman-teman ya. Jadi mulai jual diri kita juga. Ya bahwa kalau lu join di gua akan temenin lu sampai sukses atau minimal temenin sampai lu punya income 20-30 juta. Itu yang mulai coba kita jual. Ya karena masuk ke produk zaman pandemi seperti ini teman-teman udah pasti kelihatannya mau nodong gitu loh. Wah, ini mau ngajak ketemu, mau nawarin produk kok kayak harus keluar duit gitu loh. Ya. Tapi lebih coba ke solusi. Atau coba lagi, ada lagi trik, contoh kita bisa jadi sebenarnya mau prospek tapi kita minta pendapat. Seakan-akan dia jadi konsultan. Bisa juga. Bro, ini gue ada bisnis bagus. Gue mau minta pendapat lu deh. Kalau lu bilang bagus, gue mau jalanin. Gue mau seriusin nih. Sebenarnya mau prospek juga gitu loh. Kalau ketemu orang yang memang diajak ketemu susah, contoh kan, kita tahu nih orang ini susah nih.
bisa jadi anggap mereka jadi konsultan juga. Lu kan teman baik gue nih, gue pengen tahu nih, menurut lu gimana, bagus nggak? Sebenarnya kita mau prospek kan. Nah, pada saat ketemu, jelasin sebenarnya, nih loh bro, bagus nggak sih? Nah, kalau memang ternyata dia klik, wah ini duitnya gede, bisa join juga teman-teman. Ya, padahal niatnya kita jujur mau closing kan, tapi minta pendapat dulu, bisa jadi. Nah, ini berlaku juga untuk dokter teman-teman ya, karena kalau dokter kan mungkin agak susah dikuliahin kan, dia lebih paham kan. Nah, dokter kita juga bisa minta, pura-puranya minta pendapat. Dok, ini saya mau minta pendapat nih, ini ada perusahaan farmasi dari Jepang, produknya kayaknya bagus nih dok, duitnya juga gede, ini ada paten-patennya lah, karena dokter di sini udah banyak dok yang gabung, ada 2.000 lebih. Nah, saya mau minta pendapat dokter nih, bagus nggak sih? Kalau menurut dokter bagus, saya mau jalanin nih. Dengan begitu kan dokter merasa, wah, gue sebagai konsultan kan, padahal tujuannya kita mau prospek gitu. Bisa pakai trik itu juga teman-teman. Syukur-syukur dokternya join, jadi pembicara saya nanti dari Sabtu nambah lagi ya kok. Ya. Bisa. Oke. Kalau baru banget join, lebih ke arah bikin daftar nama mungkin ya kok ya, yang tadi udah dijelasin. Kenapa? Kalau misalkan ada yang tanya, nih saya baru sejam yang lalu join, saya baru 2 jam yang lalu join, benar-benar pertama fresh banget, bikin daftar nama kali ya, Pak? Ya. Kalau memang baru pertama, ikutin tadi aja teman-teman yang slide saya bawa kan. Tentuin dulu impiannya apa, terus bikin daftar nama. Follow up 1 hari mau berapa, mau 3, mau 5 orang kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau menyerah, ingat teman-teman, di luar sana juga susah. Di luar sana sekarang mau cari income tambahan juga semua lagi susah gitu loh. Bahkan teman-teman saya yang udah berhasil, semua terpuruk ya. Saya banyak teman buka toko di Tanah Abang, showroom mobil, semua lagi ngeluh. Terus kita mau buka peluang baru lagi, kita mau usaha baru lagi, nggak berani teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin lagi stuck, mau menyerah, jangan menyerah, karena di luar sana lebih susah, percaya saya deh. Belum resikonya. Ya kan? War modal, resiko, begitu resiko ya modal kita habis. Coba dulu di AFC ya, di bisnis ini mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, biasa. Anggap aja ini bisnis konvensional juga. Konvensional balik modal berapa lama? Lama juga kan? Yes. Yang penting satu, teman-teman konsisten. Terus bergerak ya, jangan semangatnya terus ada aja ya. Kayak contoh Dr. Luigi itu juga 1 tahun nggak dapat income loh. Tapi dia bertahan terus teman-teman. Bushido juga. Jangan sampai teman-teman menyerah di bulan ke-5, ke-6, ternyata di bulan ke-8 kalau diterusin bisa nemu nih jenderal yang kuat. Sayang ya. Jadi kita cari terus aja. Mau 2 bulan, 3 bulan belum dapat orang, usaha terus teman-teman. Ya, nggak ada yang tahu. Karena di bisnis ini kita nemu 2 orang yang hebat aja, kanan 1, kiri 1, sebenarnya selesai masalahnya. Setuju ya, kita dapat 2 orang nih, 1 taruh kanan, 1 taruh kiri, mereka Dambio nih, kita Bushido juga. Yes. Tapi untuk dapat 2 orang itu gimana ya? Kita mainnya keroyokan. Ya kita nge-tim, kita cari sama-sama. Itu kan kuncinya kan. Nggak boleh stop aja, cari terus. Gali kedalaman terus ya. Pasti nemu, kalau konsisten pasti nanti nemu yang klik, orang mau jalan. Nah, situlah baru hidup kita berubah kan. Tapi untuk dapat itu gimana ya? Butuh waktu teman-teman, nggak bisa cepat. Ya 100 aja saya jalan 8 loh. Apalagi teman-teman baru sponsornya 4, 5 gitu kan. Perbanyak lagi. 10% ya kok ya. Iya, terus cari terus. Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi, kok tadi kan Ko Ardian ada bilang nemenin. Maksudnya kalau punya downline atau punya tim yang mau Ko Ardian bantu untuk prospek, cara temen ini gimana? Karena kita sebagai upline bantu prospek juga kan, belum tentu closing. Maksudnya apa dengan ditemenin itu sudah pasti closing atau hanya meningkatkan probabilitas untuk closing doang kok? Jadi kita tetap harus
ngomong juga, atau misalkan kalau ada upline, udah kita terima beres aja, misalkan kita udah duduk aja dengerin gitu. Gini, temenin tuh kalau ibaratnya memang dia butuh ditemenin ya. Kalau closing pasti enggak ya enggak pasti. Ya. Saya roadshow waktu itu saya posisi masih shogunnya ditolak. Itu teman-teman. Tapi kalau memang dia merasa sudah bisa ya nggak usah ditemenin. Maksud saya ditemenin apabila mereka memang belum, mungkin baru join, belum menguasai, ya kita bantu gitu. Tapi kalau memang sudah bisa ya jalan aja. Ingat teman-teman, yang bisa closing adalah orang yang mengundang, yang bridge. Jadi kalau kita ada titipan downline contoh, ya seperti saya ada titip nih, saya diminta tolong untuk jelasin. Saya nggak akan bisa closing si prospek. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Oke, yang bisa closing siapa? Bridge, jembatan. Contoh kita punya downline ya. Contoh ini ada Mas Dwi dari Bali kan. Mas Dwi ngundang orang, ngundang prospek. Saya bantu presentasi. Nggak bisa Mas Dwi bilang, Bro Ardian bantuin closing. Saya nggak akan bisa closing. Kenapa? Karena saya nggak kenal prospeknya Mas Dwi. Setuju? Ya, saya nggak kenal. Saya hanya bisa sebagai advisor, saya hanya bisa jelasin tentang bisnisnya, ya, tentang produk, contoh, tentang peluangnya. Yang bisa closing siapa? Ya Mas Dwi. Ya, jadi sebelum dibawa ke prospek, seharusnya Mas Dwi bikin dulu closing minimal 80%, 70% sudah tertarik dulu. Sehingga saya hanya nambahin 30%. Nggak bisa mentah-mentah, nggak diomongin apa-apa, pokoknya ketemu deh temen gue, kita suruh jelasin, kita yang suruh closing. Nggak bisa teman-teman. Ya nggak gitu caranya, karena saya nggak kenal. Gitu ya, yang bisa closing adalah yang kenal. Makanya bisnis ini saya bilang bisnis kepercayaan, yang bisa closing yang ngundang. Saya cuma kasih informasi aja, mungkin bantu sedikit lah, bantu 10%, 20%, tapi sisanya 80% harus yang ngundang. Ya, jadi ingat-ingat kalau mau prospek, titip, nggak bisa mentah-mentah. Terus Pak Niko sering itu dikasih nomor telepon, ini Pak, begitu ketemu mau ngapain? Nggak tahu, saya suruh ketemu Pak Niko, nggak dikomongin apa-apa. Nggak bisa closing, mau selevel GM juga nggak bisa. Ya, jadi kalau usahakan mau titip atau mau minta tolong bantu, kita harus jelasin dulu sebagian. Jelasin dulu yang tadi saya bilang di awal kan, alasan kita join apa. Lu kalau join sama kita, gue mau kejar impian, yuk kita sama-sama. Itu dulu teman-teman. Bikin trust dulu sama Anda. Baru kita bantu closingnya, sisa sedikit aja. Ya, karena kita nggak bisa closingin, karena nggak kenal. Oke? Oke. Ya, ibaratnya kalau kata Niko tuh biar ngelamar cewek ya, teman-teman. Maksudnya, kita mau ngelamar kan kita harus kenal dulu. Nggak bisa lu kita bawa, Iya. tiba-tiba ada orang lain Setuju. ngelamar, ya kalau nggak dicuekin, ditampar sih pasti. Oke. Kalian ini banyak yang tanya ini, jadi daerah kayaknya udah nih, rata-rata pertanyaannya udah dijawab semua. Oke, kalau gitu saya tutup aja. Oke, thank you Ko Ardian, thank you Ya. Tetap teman-teman semangat yang ya, teman-teman. Berjuang demi impian. Ingat, ya AFC masih panjang jalannya. Percaya dengan saya, karena next juga kita akan buka lagi di luar negeri. Jadi ini AFC masih bayi teman-teman ya. Jadi waktu kita masih panjang. Sekarang sisa berapa? 6 bulan ya. Masih ada 6 bulan lagi untuk kita kejar annual rank ya. Jadi masih panjang nih waktunya. Ya, berjuang sama-sama ya di AFC ya. Saya yakin kalau memang kita ada kemauan, pasti bisa. Ya. Go Bushido. amin. Go Bushido. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ko Ardian, Thank thank you you. buat waktunya teman-teman. Thank you. Ya teman-teman jangan lupa ya, 1 hari lagi closing pendaftaran Bali. Jadi nanti di Bali ketemu semua top leader nanti kalau emang mau ketemu Ya. ya.